Hai guys, welcome back to Philomath. Jadi di sini seperti biasa ada gua Alvar. Dan aku Edwin. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai, cuman untuk episode-episode kali ini dan mungkin beberapa episode kedepannya kita nyantai-nyantai aja dan durasinya juga cuma 15 menit. Jadi kita nyantai-nyantai aja, ngobrol nyantai aja. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Far? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang gimana cara ngebalance antara kerja dan refreshing lah atau leisure time di hari biasa di during COVID. During COVID jadi. During COVID. Karena kan mungkin lebih ada waktu untuk beberapa orang, tapi juga lebih restraining karena di rumah. Kalau lu sendiri biasanya ngapain, Win? Atau ini deh, biasanya dari pagi sampai pagi lagi tuh gimana gitu? Oke, mungkin aku cerita dulu ya kayak rutinitasku setiap hari tuh kayak gimana. Jadi biasa aku bangun tuh jam 8. Jam 8 mandi, breakfast, jam 9 tuh mulai kerja. Jam 9 kerja terus sampai mungkin jam 5, jam 6 aku sign off biasanya. Kalau sign off gitu biasanya habis waktu malam biasa aku diantar dinner sama keluarga. Terus habis itu paling nonton atau olahraga aja sih. Paling gitu-gitu aja sih. Paling kayak nonton Netflix. Karena kalau misalnya ada kerjaan juga masih kerja juga sih. Jadi belum totally sign off juga. Tapi ya biasanya akhir-akhirnya cuma everyday paling nonton, kalau nggak main game gitu-gitu aja sih, Bar. Jadi nonton, abis itu kalau nggak ya di rumah lah ya. Di rumah ya, nonton, di rumah. Gitu. Nonton, kadang olahraga juga, iya. Tapi itu menurut lu cukup nggak untuk refreshing? Soalnya kadang-kadang kalau gue sendiri ya, misalkan tergantung harinya ya. Kalau harinya mumet banget, gue tuh emang butuh banget sign off total di kerjaan. Kayak lu pernah nggak sih kayak hari-hari yang mumet? Saya lagi meeting dari pagi sampai sore, abis itu lu mumet. Cukup nggak dengan nonton doang, atau betul lu refresh lagi, atau lu harus kayak, atau besokannya jadi tetap kayak mumetnya ke bawah gitu? Ini malah aku mikirnya kayak gini, Bar. Kadang kalau aku satu hari itu mumet banget, kadang nontonnya itu nggak fokus jadi ya. Betul. Itu jadi mungkin even nontonnya kamu nggak bisa enjoy jadi. Itu sih jadinya kayak kalau udah terlalu mumet kadang nggak mau ngapain aja juga aku udah nggak refresh jadi. Setuju. Jadi kayak kadang-kadang kalau lagi mumet, ya emang mumet aja gitu mumet kan. Aja, ya. Mood lu tuh emang jelek aja gitu. Iya. Dan nah itu gimana ya caranya? Gue sebenarnya lagi mikir juga sih. Justru diskusi ini itulah. Gue pengen cari tahu aja gimana orang-orang unwind dirinya sendiri gitu. Soalnya tadi kan kalau lu nonton gitu kan. Kalau gue lebih suka sebenarnya olahraga sih, karena mungkin secara chemical di badan juga ada keluar beberapa chemical yang positif. Kayak misalkan apa sih? Endorfin. Bukan Endorfin bukan. Ya mungkin ya, aku lupa namanya apa. Kayak jadinya lu lebih happy, terus kayak lu lebih, otak lu lebih fresh, lebih lancar. Itu sih kalau gue. Jadi olahraga mungkin lari kali ya, lari atau sepedaan. Tapi kan sekarang as you know juga terbatas nih kalau COVID. Paling kayak jadinya kalau ada teman-teman kita, kalau lu sering lihat di Instagram, itu kan paling kayak hit workout 7 menit atau di rumah gitu kan, space-nya ada. Jadi pertama tadi nonton atau olahraga, apalagi ya kalau misalkan kayak lagi kayak gini-gini ya. Yang tadi menurut aku kayak lari, naik sepeda itu lumayan enak sih, Far. Soalnya kayak itu olahraga bisa dibilang monoton ya. Iya. Jadi dengan monoton itu kadang waktu lari itu kamu itu benar-benar cuma fokus jadi ya. Kayak kamu cuma lari kan gitu aja. Dan bisa mikirin yang lain juga. Bisa mikirin yang lain juga ya. Iya. Jadi itu lumayan, bukan cuma keluar telinga tapi bikin kamu fokus aja sih jadi. Itu aku lumayan suka sih. Kayak kadang-kadang tuh kalau lari lu sambil bisa deep thinking. Jadi kadang-kadang, atau kalau misalnya permasalahan di kerjaan. Tapi ya balik lagi kalau lagi refreshing nggak mau mikir kerjaan. Tapi ya. kadang-kadang tuh ke bawah lagi. Kayak misalkan tadi gue meeting ada permasalahan X. Terus pas gue lari tiba-tiba gue nggak ini nih, gue nggak perencanakan. Tiba-tiba pas lari, kayaknya gue bisa solve X dengan ide ini. Coba nanti gue tes. Itu juga sering loh kayak gitu gue. Iya. Aku juga beberapa kali kayak gitu sih, kayak udah kayak stuck banget. Kadang kita pergi olahraga, pas selesai olahraga itu jadi kayak kepikiran kayak something yang kita nggak kepikiran sebelumnya ya. Nah ini ada lagi, jadinya ada satu revelation lagi nih jadinya, adalah orang yang unwind, menyempatkan untuk unwind. Hipotesis gue adalah lebih produktif. Iya, setuju banget. Daripada orang yang mencoba untuk nge-cram kayak dari pagi sampai pagi lagi kerja terus.
aku percaya banget tuh kayak gitu sih Far. Soalnya aku merasa kalau misalnya kita udah kerja banget itu ada diminishing rate of return gitu katanya. Jadi makin lama kamu kerja tuh productivity kamu itu menurun. Dengan akhir-akhirnya kayak akhirnya kamu kerja juga cuma ngabisin waktu doang. Mending kamu istirahat. Karena habis kamu istirahat itu benar-benar kayak productivity kamu naik lagi dan akhirnya kamu lebih produktif aja daripada kayak kamu lanjut kerja. Jadi menurut aku kadang kerja kelamaan tuh nggak necessarily kamu kerjaan lebih baik daripada kalau kamu kerja dikit tapi kayak benar-benar high productivity sih. Setuju. Dan apa namanya, dan mungkin itu misalnya ada dua tipe kerja. Di kerjaan ada dua tipe ya kerjaannya. Pertama adalah tipe tangan. Jadi lu ngelakuin gitu, lu ngelakuin. Lu mikirnya tuh udah lewat. Jadi lu misalkan kalau mungkin kalau kita kali ya, kita bikin slide. Bikin slide kontennya udah ada. Terus kayak bikin Excel itu sudah ada gitu. Itu menurut gua bisa tuh di-cram kayak dari pagi-pagi. Mungkin kalau ada deadline gitu kan. Tapi kalau creative thinking, kalau kayak lagi butuh brainstorming atau lagi apa, itu menurut gua nggak bisa dengan kayak lu 9 ke 9 brainstorming terus, meeting terus. Gua nggak bisa. Emang harus ada jedanya. Iya benar. Ada, iya emang mesti di split ya. Jadi ya ada yang kamu kerjain, ada yang kamu mikir. Kalau kerja mungkin bisa lah kayak ya itu benar-benar linear lah waktu yang kamu masukin itu apa yang kamu dapat. Cuma kalau apa kayak yang perlu creativity, perlu thinking itu nggak bisa sih. Tapi jadinya kalau lu misalkan gini, misalkan lu mau kerja, mau misalnya jam 3 nih, lu mau creative thinking, ada meeting schedule. Terus lu jam 9 pagi sampai jam 3 disuruh kerjain yang ini, yang doer, yang kayak bikin-bikin gitu. Jadinya bukannya malah jam 3 yang jadi nggak terlalu sharp ya? Udah capek ya? Iya, udah capek ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, bener sih. Kalau aku sih prefernya kayak kalau bisa itu kita benar-benar mikir dulu sih waktu bangun pagi tuh kita selesai dulu apa yang kita perlu kayak create kontennya udah selesai dulu, terus sisanya baru kerja kan. Tuh. Kalau kebalik rasanya gitu nggak enak ya. Benar setuju. Aku juga baru kepikiran sih Far, kalau misalnya siapa sih kayak Jeff Bezos atau Bill Gates atau siapa yang ngomong gitu. Jadi setiap hari itu kamu cuma boleh make 3 important decision. Oh iya, leaders gitu ya. Iya, jadi karena habis itu jadi kamu mesti minimize decision yang kamu bikin setiap hari. Karena kalau misalnya kayak kamu udah terlalu banyak kayak otak kamu udah capek tuh akhirnya kayak udah kualitasnya udah menurun ya. Mungkin itu juga sama kayak kerja sih. Kalau kita udah kita cram apa yang perlu pikir tuh at the end of the day itu udah kualitasnya udah mungkin nggak sebagus kalau kita put it early sih. Tapi jadinya agak bertolak belakang ya dengan beberapa jadi ada beberapa miskonsepsi ini di kerjaan menurut gua. Kayak pertama adalah miskonsepsi orang yang work 24 hours adalah orang yang akan put out quality dan quantity yang bagus gitu. Padahal ternyata dari segi banyak studi segala macam menyebutkan bahwa itu kita perlu istirahat gitu kan. Istirahat tuh essential. Bahkan ada beberapa buku yang kayak misalkan yang kayak menyatakan pentingnya tidur. Tidur tuh 8 jam tuh lu kualitinya otak lu bagus. Tapi kan ada beberapa orang juga yang misalkan ya mungkin yang ambis gitu kan ya, kerja tuh ya jangan lemah lah. Kayak lu kerja tuh dari pagi sampai pagi gitu. Terus kayak ada misalkan bos gitu kayak kalau ngelihat anak buahnya istirahat dikit langsung kayak langsung keber ya. Kayaknya lu harus ngerjain ini nih, lu ngerjain ini. Ya maksudnya kayak gitu-gitu tuh menurut gua apa ya jadinya kita harus ya misalnya kita harus sadar gitu bahwa emang perlu gitu kan ada beberapa hal tersebut gitu. Iya, benar banget sih. Soalnya itu kadang orang-orang pikir itu selalu linear kan. Apa yang kamu masukin, waktu yang kamu masukin tuh apa yang kamu dapet. Tapi aku rasa enggak sih. Kadang waktu kalau kamu masukin terlalu banyak tuh kadang productivity-nya malah berkurang. Betul. Akhir-akhirnya kayak kamu cuma udah capek tapi kualitasnya juga bagus. Akhir-akhirnya malah enggak, mending kayak udah istirahat dulu aja, besok terus lanjut. Ya in the end of the day kan it's not a sprint, it's a marathon gitu kan. Jadi sih. Emang harus di spread out gitu kan. Ya, pacing sih. Pacing gitu. Jadi balik lagi ke topik yang unwind. Jadi perlu memang kan. Perlu jadi, banget ya. Emang harus dipikirin. Mungkin orang beda-beda kali ya. Ada yang suka olahraga, ada yang suka yang nonton. Tapi itu suatu hal yang essential untuk kembali mengoptimize lu punya performance. Tadi kan kita ngomong itu unwind kalau di hari kerja kan, Far. Kalau misalnya weekend gitu kamu sukanya ngapain? Itu kan tuh unwind yang rada lama tuh. Tuh. Ini lagi COVID atau enggak nih? Mungkin lagi COVID lah, supaya lebih relatable.
Kalau gue jujur kalau misalkan lagi hari biasa tuh gue pengennya unwind-nya tuh yang lebih kayak low key gitu, yang kayak nonton atau olahraga sendiri. Tapi kalau weekend itu tuh sebenarnya kalau sebelum COVID gue pengennya yang bersosialisasi gitu kan. Karena emang kapan lagi. Tapi kan dengan COVID jadinya lebih susah. Jadi mungkin ya gue keluar tapi gue pakai masker segala macem, tapi gue ini social distancing gitu, tapi gue di luar. Kayak misalnya gue naik motor sendiri gitu, atau gue naik sepeda sendiri, atau beberapa orang tapi nggak rame gitu. Jadinya gue keluar dan merasakan kayak pohon sebenarnya. Kalau dulu itu kan mumet banget kan. Kalau lu gimana kayak? Kalau aku sih mungkin iya sih, kayak kalau bisa ketemu orang ya tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Iya, pasti dong. Tetap paling ketemu kayak keluarga, kalau bisa mungkin makan di luar atau mungkin jalan-jalan di mobil aja sih, naik mobil kayak muter-muter kota. Kadang soalnya kayak during the weekday itu kan kita mungkin di rumah doang, kita cuma di depan komputer doang. Akhirnya kan tuh walaupun kamu nggak kerja juga itu kan tempat yang kamu udah biasa kan, jadi otak kamu juga typically itu langsung kayak udah capek lah rasanya di sana. Karena menurut aku tetap penting sih kayak kamu keluar rumah kayak muter-muter aja sih, muter-muter jalan-jalan naik mobil. Sama satu lagi sih gue baru kayak ini mungkin agak out of topic dikit, tapi ini kayak lumayan penting juga. Kayak kalau gue kerja di satu tempat yang sama, kan gue mumet, itu gue pindah tempat. Jadi misalnya gue di sini, misalnya gue di ruangan apa A gitu ya kerja. Terus gue udah nggak tau kenapa gue kayak nggak bisa mikir. Ya udah gue pindah, jadi suasananya beda. Nah itu menurut gue lumayan tips juga tuh. Bener banget sih. Pindah kan, lo mau pindah ke ruang makan atau lo mau pindah ke kamar atau mau pindah kemana juga, at least suasananya berbeda. Paling penting kalau lagi mikir sih kayak gitu sih kayaknya. Itu kayak refreshing juga gak sih in a way? Iya, refreshing. Kamu kayak ada suasana baru, ada kayak mungkin ada suara-suara baru kan? Iya, ada suara baru, lebih terang. Iya. Gitu sih. Soalnya emang mungkin as closing juga, it's not easy ya kayak in this COVID situation. Kerja juga kayak kesannya bosen, keluar nggak bisa gitu. Tapi you can find ways to actually be productive, terus juga unwind during this season. Dengan mematuhi protokol kesehatan juga gitu kan. Iya bener banget sih, kayak selama COVID ini mungkin kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya mau kerja terus ya. Jadi kayak kita pikir siap bangun pagi kerja sampai tidur juga kerja lagi. Tapi itu mesti tetap kita pikirin kalau misalnya unwind tuh masih penting banget sih. Karena itu juga bakal affect kita punya productivity, affect quality of work kita, quality of life juga. Ini mungkin as a closing note gitu ya. Kalau lu lihat dari orang mayoritas lah leaders gitu. Ini gue bukan ofensif ya. Mungkin agak terkenal ofensif ya. Tapi kalau lihat mereka, at least dari segi mind, body and soul, mind and body dulu lah. Mereka tuh kayak agak seimbang. Kayak lu pernah gak sih ngeliat kayak eksekutif leaders itu obesitas gitu. Jarang kan, maksudnya ada, tapi jarang. Jadi takeaways-nya adalah mereka juga ngebalance between mereka punya body and mind. Kalau soul gue gak tau ya, kayaknya banyak juga sih orang-orang yang kayak dead inside gitu, kayak ada kerjaan mulu. Tapi at least mereka tuh punya something to unwind. Kayak Jeff Bezos udah sekarang berotot kan, pasti nge-gym terus kan. Nge-gym terus kayak lihat Bill Gates tuh jalan. Gue nonton si Bill Gates Inside His Mind gitu, dia sering jalan. Jadi emang nggak bisa robot gitu, kita nggak bisa robot. Bener banget. Gitu sih. Mungkin episode kali ini sekian, jadi kita singkat-singkat aja nih. See you in the next episode. Thank you guys.